Pada video yang sebelumnya, kita sudah belajar tentang sebuah activity, yang mana activity itu adalah layout yang mempresentasikan sebuah UI untuk aplikasi Android. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang fragment. Ya. Kita coba cek di bagian dokumentasi di developer.android.com. Di sini, sebenarnya fragment ini sama halnya dengan sebuah activity, yaitu adalah untuk merepresentasikan sebuah user interface gitu. Yang mana di fragment ini nanti kita juga bisa menambahkan view-view seperti button dan lain sebagainya. Cuman perbedaannya kalau fragment di sini itu tidak bisa berdiri sendiri. Maksudnya fragment itu harus bergantung pada sebuah activity. Jadi di sini disebutkan adalah a fragment must always be hosted in an activity gitu. Jadi fragment itu tidak bisa berdiri sendiri, cuman fragment itu bisa ada ketika di hosted pada sebuah activity seperti itu. Nah, kemudian fragment di sini kita bisa gunakan banyak fragment untuk satu activity saja. Jadi intinya fragment itu sama halnya dengan activity, yaitu adalah untuk merepresentasikan sebuah user interface pada aplikasi Android. Cuman kalau fragment itu tidak bisa berdiri sendiri, fragment itu harus bergantung pada sebuah activity kayak gitu. Jadi di sini saya sudah buat satu buah project baru. Silakan kalian buat satu project baru di project kalian masing-masing. Nah, kemudian setelah project kalian dibuat, kalian masuk di bagian activity main.xml-nya. Nah, di bagian ini kalian ubah seperti ini. Jadi di sini layoutnya kita pakai frame layout gitu. Kenapa saya pakai frame layout? Karena frame layout ini layoutnya nanti itu adalah notebook gitu. Jadi frame layout ini sangat cocok digunakan untuk mengimplementasikan sebuah fragment gitu. Karena fragment itu nanti akan ada di atas sebuah activity kayak gitu. Jadi kalau fragment A ketika kita jalankan aplikasi itu akan menampilkan fragment A misalkan. Nah, ketika saya klik sebuah button itu nanti akan menampilkan fragment lain yang juga ditampilkan dalam sebuah activity ini gitu, di main activity ini. Jadi nanti akan numpuk lah gitu seperti itu. Makanya di sini frame layout ini adalah sangat cocok kita gunakan untuk mengimplementasikan sebuah fragment kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga tambahkan sebuah ID ya. Di sini nama ID ini saya kasih nama container kayak gitu. Kemudian main activity-nya masih seperti biasa. Nanti kita tambahkan sebuah code di sini. Nah, selanjutnya di sini kita tambahkan satu buah class interface ya. Nah, class interface ini nanti akan berisi sebuah metode yang kita gunakan untuk melakukan navigasi antar fragment kayak gitu. Kita tambahkan sebuah class interface di sini. Kalian klik kanan di bagian package-nya ini, kemudian pilih new, kemudian kita pilih Java class. Nah, di sini nama kelasnya saya kasih nama navigation host ini. Kemudian di bagian kainnya ini, jenisnya ini kita ganti jadi interface kayak gini. Kemudian oke. Okay. Nah, kemudian di bagian navigation host ini, di sini kita tambahkan satu buah metode. Jadi void, nama metodenya di sini saya kasih nama navigate to gitu. Kemudian di sini parameternya kita tambahkan fragment ya. Fragment kemudian boolean add to back tag. Nah, di sini ada dua buah parameter seperti ini untuk metode navigate to ya. Nah, di sini adalah navigate seperti ini ya, navigate to. Kemudian metode navigate to ini mempunyai dua buah parameter, yaitu fragment dan tipe data boolean gitu. Selanjutnya kita coba buat satu buah fragment. Oke, kalau cara buat fragmentnya kalian tinggal klik kanan di bagian package-nya ini, kemudian pilih new. Kemudian di sini kalian pilih ini ya, fragment. Kalau kalian mau buat activity kan, nah, maksudnya di sini di activity. Nah, kalau mau buat fragment ya di sini fragment. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, kita pilih yang fragment blank.
Nah, kemudian di sini fragment name-nya ini kita ganti jadi home fragment kayak gini. Nah, kemudian di bagian ini include fragment factory method ini kita unchecklist aja karena kita tidak membutuhkan metode-metodenya seperti ini. Kemudian kita finish kayak gini. Oke, setelah pembuatan fragment selesai, di sini kalian bisa cek ya, untuk membedakan sebuah activity dan sebuah fragment, kalian bisa cek di bagian ininya. Kalau fragment itu mengextend dari sebuah kelas fragment seperti ini. Kalau activity, di sini main activity itu mengextend dari app compat activity atau activity gitu. Jadi itu salah satu cara membedakan antara fragment dan activity. Jadi kalau fragment itu pasti mengextend dari kelas fragment seperti ini. Nah, kemudian kita coba tambahkan di sini. Kita harus mengimplement interface ini, navigation host. Gitu. Navigation host. Nah, di sini kita harus implement method yang ada di navigation host ini. Kalian tinggal klik ini ya. Apa kalian tinggal tekan alt enter seperti ini, kemudian implement method gitu ya. Atau kalian klik bagian ini, tanda lampu merahnya ini yang ada di sini barusan gitu ya. Nah, ini. Nah, tinggal implement method kayak gini. Jadi kita harus mengimplement method yang ada di interface navigation host ini, itu navigate do kayak gini. Oke, selanjutnya di bagian method onCreate kita tambahkan sebuah pengecekan save instance state-nya sama dengan 0 gitu. Jadi nanti yang akan kita tampilkan adalah fragment ini, home fragmentnya ini gitu. Di sini kita tambahkan get support fragment manager dot begin transaction dot add r.id.container. Ini adalah ID dari frame layoutnya yang ada di activity main-nya itu ya, di activity main.xml-nya itu. Kemudian di sini kita akan menambahkan sebuah fragment, yaitu adalah home fragment. Jadi di sini adalah new home fragment seperti ini. Kemudian kita .commit. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan di sini ya di fragment home-nya. Nah, di sini teksnya ini kita ganti. Ini kita ganti. Di sini kan tulisnya hello blank fragment gitu. Kita ganti di bagian stringnya. Kalian masuk di bagian value, kemudian string.xml. Nah, di sini kita ganti misalkan teksnya ini adalah home fragment seperti ini. Dan kita coba run dulu dan kita lihat hasilnya. Oke, di sini sudah jalan ya, hasilnya seperti ini. Ini adalah home fragment. Jadi yang dijalankan itu, yang dipanggil di bagian ini adalah home fragmentnya yang dijalankan di atas main activity-nya kayak gitu. Kemudian misalkan di sini kita tambahkan satu buah button ya di bagian fragment home-nya, di fragment home.xml-nya. Ininya saya ganti jadi misalkan relative layout dulu. Kemudian ini saya hapus aja ya teksnya saya hapus. Kemudian di sini saya ganti jadi sebuah button. Nah, seperti ini. Kemudian teksnya misalkan di sini saya kasih profile ya. Kemudian saya taruh di bagian tengah-tengah, kita tinggal center in parent true seperti ini. Nah, kemudian di sini kita tambahkan sebuah ID, misalkan di sini btn profile seperti ini. Oke, nanti ketika btn profile ini diklik, saya akan pindah fragment ke fragment profile kayak gitu. Jadi di sini kita tambahkan satu buah fragment lagi, new, kemudian fragment blank seperti biasa. Kemudian di sininya kita tambahkan sebuah nama fragment name-nya kita ganti jadi profile fragment kayak gitu. Kemudian include fragment factory method-nya unchecklist.
kita finish. Nah, hasilnya seperti ini, profil fragment. Jadi di sini kita sudah punya dua fragment, yaitu home fragment dan profil fragment. Kita cek di sini, ini pasti extend dari sebuah fragment, bukan app concat activity gitu. Kemudian di main activity-nya ini, di bagian navigate to ini kita tambahkan sebuah fungsi nanti agar bisa navigasi antar fragment kayak gitu. Nah, di sini kita pakai fragment transaction namanya. Sorry, di sini ya. Fragment transaction. Ini fragment transaction. Di sini nama fragment transaction sama dengan get support fragment manager. Ini dot begin transaction dot replace r.id.container fragment, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini kita kasih pengecekan if add to backstick seperti ini, fragment transaction dot add to backstick null kayak gini. Kemudian kita commit ya, fragment transaction dot commit kayak gini. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian home fragmentnya. Kita akan mengasih aksi klik pada sebuah button profil yang ada di home fragmentnya itu. Nah, di sini kita tambahkan metode on view created ya. Ini on view created. Kemudian di sini kita inisialisasi buttonnya, button misalkan btn profile sama dengan view.find view by id r.id.btn profile kayak gini. Nah, kemudian kita kasih metode on click listener pada sebuah buttonnya ini, pada button profilnya ini. Jadi btn profile dot set on click listener new on click listener seperti ini. Nah, di sini kita tinggal panggil navigation host ya, interface navigation host seperti ini, get activity dot navigate to. Nah, kita akan navigasi ke profil fragmentnya ini. Jadi new profile fragment, kemudian value dari add backstick-nya itu kita di sini kasih false dulu seperti ini. Nah, jadi nanti ketika button btn profile itu diklik, nanti akan navigasi ke profil fragment gitu. Kita coba buka profil fragment. Nah, di sini kita ganti teksnya ya. Kita ganti teksnya ini menjadi ini adalah profil fragment kayak gitu. Kita masuk di bagian ininya. Ini kita hardcode aja di sini. Ini adalah profil fragment kayak gini. Kita perbesar teksnya ya biar kelihatan. Kita tambahkan atribut text size misalkan 20 sp kayak gini, atau kurang besar di sini kasih 30 lah seperti ini. Ini adalah profil fragment. Kita coba run lagi dan kita coba cek hasilnya. Oke, hasilnya seperti ini. Jadi di sini di bagian home fragmentnya di sini ada satu buah button profile. Nah, ketika button profile ini saya klik, nanti akan pindah ke profil fragment. Nah, di sini adalah profil fragment kayak gitu. Jadi ketika ada button lain di bagian home fragmentnya ini, kita tinggal kasih action di bagian home fragment di sini, nanti mau navigasi ke fragment mana gitu. Jadi tinggal tambahkan fragment-fragment lain di project kalian masing-masing kayak gitu. Oke, sekian penjelasan tentang sebuah fragment. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian baca di bagian dokumentasinya di sini, di bagian fragment di developer.android.com.
Oke, silakan kalian coba di project kalian masing-masing.